Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Shalom, Pak. Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Puji Puji Tuhan Tuhan sehat. baik, Pak. Ya, puji Tuhan sehat ya. Meskipun secara daring atau secara online, kalian harus tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Nggak hanya di kelas Bapak, tapi di kelas-kelas lainnya kalian juga harus tetap semangat ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu organ reproduksi pada manusia. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, Bapak memastikan bahwa kalian semua tadi waktu sesi asinkronus ada yang mengalami kendala untuk mengakses video yang Bapak berikan. Oke, Saya baik ya. tidak, Pak. Oke, lancar ya. Nah, jadi sebelum masuk ke penjelasan, Bapak mau sampaikan agenda sinkronus kita pada hari ini. Nah, apa aja ya? Nah, yang pertama, nanti Bapak akan sampaikan enduring understanding dari materi hari ini, lalu Bapak juga akan sampaikan tujuan pembelajaran, lalu ada review singkat, lalu penjelasan materi, kemudian ada sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Nah, enduring understanding. Jadi, apa sih sistem reproduksi itu? Nah, sistem reproduksi itu merupakan bentuk kemahakuasaan Allah dalam memelihara ciptaannya agar dapat berkembang biak. Jadi, sistem reproduksi ini adalah sistem yang mengatur tentang proses perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, terus kenapa kita harus belajar sistem reproduksi? Karena dengan pembelajaran sistem reproduksi ini, kita diharapkan dapat tertuntun untuk semakin mensyukuri karya Tuhan bagi kita, kehidupan kita, dan mensyukurinya dengan salah satunya dengan merawat tubuh kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Bapak berharap kalian dapat membedakan struktur dari organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Yang kedua, Bapak juga berharap kalian dapat menunjukkan sikap saling menghargai saat proses pembelajaran berlangsung baik secara sinkronus maupun asinkronus ya. Dan yang ketiga, Bapak berharap kalian mampu membuat sebuah poster mengenai organ reproduksi pada manusia sesuai dengan rubrik yang Bapak berikan. Nah, kemudian Bapak mau tanya nih, jadi kira-kira masih ada yang ingat nggak kita minggu lalu itu belajar tentang apa? Sistem pencernaan, Pak. Nah, tepat sekali ya, Alfionita. Terus kira-kira ada yang masih ingat nggak sistem pencernaan itu terdiri atas organanya apa aja? Saya, Pak. Jadi organ pencernaan itu yang saya ingat mulai usus besar dan juga anus, Pak. Ya, tepat sekali ya, Anifa dan Alfionita. Jadi minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan, yaitu sistem yang terdiri atas organ-organ pencernaan, yaitu seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta anus. Nah, tadi kan sebelum kita sinkronus ini kan Bapak berikan kalian sebuah video ya di grup WhatsApp. Nah, jadi Bapak mau tanya dari kalian, kira-kira dari video tersebut apa yang kalian dapatkan? Kalau dari saya, Pak, yang saya dapat itu tentang organ-organ reproduksi yang ternyata terbagi ke dalam organ reproduksi luar, Pak. Nah, tepat sekali ya, Alfionita. Jadi dalam video tersebut dijelaskan tentang struktur dari organ reproduksi manusia, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, selanjutnya, eh, Bapak mau menanyakan terhadap kalian mengenai berita ini, artikel ini. Jadi di suatu daerah terdapat peningkatan kehamilan khusus yang terjadi pada siswa SMP dan SMA yang terjadi pada saat sekolah daring ini atau pada saat pandemi ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Setelah mendengar kasus seperti ini atau melihat kasus seperti ini, apa yang menjadi feedback dari kalian? Saya, Pak. Ya, nih Pak. Jadi kalau saya melihat dari kasus ini, saya merasa kasihan, Pak, karena seharusnya kan mereka belajar, tapi malah hamil duluan. Iya ya, benar sekali ya. Jadi Bapak mau tekankan dari sini untuk kalian khususnya nih usia-usia tentang-tentangnya yang mungkin mulai-mulai pacaran, jadi kalian Bapak harapkan dapat menjaga diri supaya kalian yang seharusnya masih berfokus terhadap pembelajaran, kalian harus mengejar impian kalian dan kalian jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal lain sehingga kalian dapat terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas yang dapat merugikan kalian. Nah, jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem reproduksi manusia ini, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, jadi organ reproduksi pada manusia itu terdiri atas bagian luar dan bagian dalam.
baik pada pria maupun wanita. Nah, pada pria, bagian luar organ reproduksinya itu ada 2 macam nih, yaitu penis. Nah, penis ini fungsinya untuk sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Dan yang kedua ada yang namanya skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantong yang berbentuknya lipatan kulit yang berfungsi untuk menjaga testis dan menjaga suhu agar testis tersebut dapat memproduksi sperma dengan baik. Nah, selanjutnya pada bagian organ reproduksi bagian luar pada wanita. Nah, yang pertama ada yang dinamakan vulva. Nah, vulva ini adalah suatu celah luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir-bibir yang terletak pada kanan dan kiri. Nah, bibir ini yang memisahkan celah ini disebut dengan labium. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui organ reproduksi bagian luar pada manusia, kita juga akan membahas tentang organ reproduksi manusia bagian dalam pada manusia. Nah, Bapak sebelumnya mau tanya nih, kan tadi di video yang Bapak berikan, di situ juga disebutkan kan bahwa beberapa organ-organ reproduksi pada manusia. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Khususnya untuk yang bagian wanita. Iya, Saya, Alfionika. Pak. Oh iya, Elni, Pak. Ya, Pak. Jadi yang saya ingat itu pada organ reproduksi dalam wanita itu ada ovum, ada juga uterus, terus ada serviks, Pak. Ya, good job ya. Jadi benar ya, Elniva, apa yang kamu sampaikan. Jadi pada organ reproduksi wanita bagian dalam itu ada yang dinamakan ovarium, ada yang dinamakan uterus dan lain-lainnya. Kita mulai dari ovarium ya. Jadi ovarium ini adalah pabrik yang memproduksi sel telur atau ovum. Nah, jumlahnya sepasang, letaknya pada kanan dan kiri, bentuknya sedikit lonjong. Nah, di ovarium ini terdapat yang dinamakan folikel. Nah, folikel ini berfungsi untuk mematangkan si ovum. Nah, kemudian setelah ovum diproduksi dan dimatangkan, ovum tersebut akan dialirkan menuju ke oviduk. Nah, oviduk atau bisa juga disebut dengan tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini merupakan saluran yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ini menuju uterus, dan ini di oviduk ini nanti juga akan terjadi tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, tadi setelah dari oviduk, sel telur tersebut akan dialirkan menuju uterus. Nah, uterus ini disebut juga dengan rahim. Nah, di dalam uterus ini terdapat bagian-bagian seperti dinding uterus dan endometrium. Nah, endometrium ini berfungsi untuk tempat menempelnya plasenta ketika nanti janin berada di dalam rahim atau di dalam uterus. Nah, setelah dari endometrium ada yang dinamakan juga serviks. Nah, serviks itu adalah celah sempit yang mengalirkan darah saat menstruasi dan mengalirkan sperma ke oviduk serta menyokong kepala janin ketika nanti di uterus ini terdapat janin ya. Nah, setelah serviks ada yang dinamakan vagina. Nah, vagina ini merupakan jalan bayi dan tempat mengalirnya luluhan darah ketika menstruasi dan tempat masuknya si penis nanti waktu proses ovulasi terjadi ya. Nah, jadi di sini juga di dalam vagina ini terdapat sebuah selaput yang dinamakan selaput darah, yang mana selaput tersebut mudah sekali robek. Nah, selanjutnya setelah dari wanita kita masuk ke pria. Nah, jadi sebelum masuk, Bapak mau tanya, sama dengan yang tadi, kira-kira ada yang bisa sebutkan beberapa bagian atau organ yang terdapat pada organ reproduksi pria bagian dalam? Saya, Pak. Ya, Albionita. Jadi yang saya ingat itu ada uretra, uterus, dan epididymis, Pak. Ya, good job ya. Terima kasih ya, jawabannya benar ya. Jadi pada organ reproduksi pria bagian dalam itu ada yang dinamakan testis dan lain-lain ya. Nah, kita mulai dari testis. Nah, testis ini merupakan pabrik penghasil dari si sperma. Nah, setelah sperma diproduksi di testis, sperma tersebut akan dimatangkan di epididymis. Nah, epididymis ini yang mematangkan sperma yang telah dihasilkan oleh testis. Nah, kemudian setelah dimatangkan, sperma akan dialirkan menuju vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dengan saluran lainnya. Nah, selain itu di dalam organ reproduksi pria bagian dalam terdapat kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris itu ada kelenjar kopri, kelenjar prostat. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mensekresi sperma yang dihasilkan, yang telah dialirkan dari vas deferens ya. Jadi setelah disekresi oleh kelenjar aksesoris, kemudian sperma tersebut dialirkan menuju ke uretra. Nah, uretra ini adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma ya. Nah, jadi ini ya. Jadi Bapak mau tekankan ke kalian, jadi pada organ reproduksi manusia baik pada wanita maupun pria memiliki struktur dan bentuk yang berbeda-beda, tetapi hal ini tetap
hal ini menjadi keunikan bagi organ tersebut dan organ tersebut dapat berjalan dengan baik, tetap dapat berjalan dengan baik ya, meskipun struktur dan bentuknya beda-beda, tetapi tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi ini ya yang Bapak sampaikan materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya, kira-kira kalian dari yang materi Bapak sampaikan, dari video yang Bapak berikan, adakah yang mau ditanyakan atau adakah yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mau bertanya Pak. Ya, Jadi gini Elniva. Pak, kapan ya Pak organ reproduksi dapat bekerja dengan maksimal? Nah, pertanyaan yang bagus ya, Elniva. Jadi kapan sih organ reproduksi ini dapat berjalan dengan maksimal? Nah, organ reproduksi baik pada pria maupun wanita akan dapat berjalan dengan maksimal itu ketika manusia tersebut mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas pada pria ditandai dengan testis yang dapat menghasilkan sperma. Nah, sperma dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah hormon yang mempengaruhi perubahan sekunder pada pria, yaitu seperti tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, dan suara memberat, serta lainnya. Nah, kalau pada wanita, masa pubertas itu ditandai dengan ovarium yang mampu menghasilkan sel telur, serta hormon yang dinamakan hormon estrogen. Nah, hormon ini sama kayak hormon testosteron, yaitu yang mempengaruhi perubahan sekunder pada wanita, seperti contohnya adanya payudara, tumbuhnya payudara, pinggul membesar, suara memberat, dan lainnya ya. Jadi gitu ya, Elniva. Bagaimana? Baik Pak, sangat membantu. Nah, oke. Makasih ya. Oke, jadi kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Saya cukup Pak. Oke, Saya cukup juga ya. cukup, Pak. Bapak harap kalian dapat mengerti ya. Oke, kemudian, nah, Bapak mau jelasin tugas nih ke kalian. Jadi, yang menjadi tugas kalian di rumah adalah Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah poster mengenai organ reproduksi pada manusia. Nah, poster ini dikumpulkan pada pertemuan ke depan, yaitu pada 25 Februari. Due date atau batas waktu akhirnya adalah jam 12 siang ya, dan dikirimkan melalui WhatsApp. Serta nanti Bapak minta pada gambar tersebut kalian kasih keterangan nama, spasi, judul dari poster kalian ya. Oke? Baik, Nah, Pak. oke. Selanjutnya, terakhir nih. Jadi setelah kita melakukan aktivitas hari ini, dari penjelasan materi, dari sisi asinkronus sebelumnya, apa yang kalian dapatkan, yang dapat kalian bagikan? Nah, Bapak mau bertanya akan hal itu. Coba ada yang mau membagikan? Saya Pak ingin berbagi Pak. Oke, Anifa. Jadi melalui pembelajaran hari ini, saya dapat mengerti Pak bahwa organ reproduksi pada manusia itu terdiri atas wanita dan juga pria, yang mana masing-masing itu memiliki bagiannya masing-masing dan organ memiliki fungsi yang berbeda-beda pada setiap organnya. Ya, benar sekali ya. Jadi pada organ reproduksi itu, meskipun bentuk dan strukturnya berbeda-beda, tapi mereka tetap berjalan, dapat berfungsi dengan baik. Nah, Bapak juga mau tekankan ke kalian, kiranya dari pembelajaran hari ini, kalian dapat semakin mensyukuri karya Tuhan di dalam hidup kita, dengan cara menjaga dan merawat tubuh kita, dan Bapak harap kalian dapat menjaga diri untuk supaya kalian tidak terjatuh atau terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas ya. Jadi sekian untuk hari ini. Jadi hari ini sampai sini dulu ya penjelasan materinya. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Tapi terakhir untuk menutup pertemuan kita, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Oke Pak, saya akan pimpin kita dalam doa. Oke, baik Oke Alifa. Bapak dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Berkati Pak Ismanto dan juga kami dalam membangun pemahaman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya Anifa. Oke, terima kasih semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati.